Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-9, mulai ayat yang pertama. Tadi pagi kita sudah bahas Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai ayat 32. Dan seharusnya kita sungguh-sungguh mulai bergairah dan tambahkan gairah kita akan kekekalan. Karena banyak hal akan terjadi dan perubahan demi perubahan yang begitu cepat. Bahkan cuaca itu akan berubah dan semuanya banyak hal, tatanan demi tatanan akan berubah. Dan kalau kita tidak siap, kita akan kaget, tetapi kita juga akan kebingungan. Kita ini akan memilih yang mana, kita akan melangkah kemana. Ya, bahkan perekonomian yang mungkin dengan cara Anda dahulu bisa menghasilkan keuntungan, kedepannya itu akan berubah. Sehingga Anda akan kaget, sistem perekonomian berubah sedemikian rupa, sehingga banyak orang yang dahulu merasa nyaman dan mendapatkan keuntungan, mereka kemudian ekonominya tiba-tiba tidak jalan. Kenapa? Karena sistemnya berubah. Akan banyak hal terjadi dan itu di luar jangkauan perkiraan pikiran kita. Oleh karena itu, dekat dengan Tuhan, dengarkan arahan Tuhan, sehingga kita tetap ada di dalam jalur Tuhan. Dan selamanya jalur Tuhan itu adalah jalur berkat. Ya. Mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, nanti kita akan bahas sampai ayat yang ke-12. Mari kita lihat terlebih dahulu dari ayat pertama, ayat per ayat. Bahwa dari awal Tuhan sudah menyuruh saya untuk menyampaikan tentang Musa dan tulah yang Tuhan lepaskan sampai pasal yang ke-10. Dan Tuhan berkata dengan jelas kepada saya, jangan merasa takut untuk menyampaikan hal ini, karena engkau aku tugaskan untuk menyampaikan berulang kali, yaitu supaya umatku bisa beribadah kepadaku. Ya. Tuhan inginkan kita mendengar kalimat ini terus-menerus, beribadah, supaya umat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya umat Tuhan bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya setelah ini akan banyak perubahan demi perubahan. Ya. Dan kita sebenarnya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk siap untuk berhasil dalam perubahan demi perubahan itu. Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bahwa bahkan Tuhan pun tidak pernah bosan
untuk menyampaikan firman yang sama supaya umat Tuhan bisa beribadah. Bayangkan kalau ini terjadi seminggu sekali saja. Ya. Mungkin kalau kita ini menjadi Firaun, kita akan katakan, Tuhan kok cerewet. Ya. Tetapi ini yang Tuhan sampaikan, supaya umat Tuhan beribadah. Supaya umat Tuhan beribadah. Sederhana, sederhana. Tetapi kita lihat ternyata tidak mudah untuk beribadah. Ya. Bahkan Firaun mengatakan, aku akan membuat mereka terikat dengan pekerjaannya. Sehingga mereka tidak memikirkan lagi ibadah. Dan Tuhan juga berkata, aku akan paksa Firaun dengan tangan yang kuat. Supaya umatku bisa beribadah. Anda bisa bayangkan dua kekuatan ini. Firaun berkata, aku akan buat orang Israel itu terikat dengan pekerjaannya. Aku akan beri pekerjaan yang lebih berat lagi. Supaya mereka terikat, mereka tidak memikirkan untuk beribadah. Tetapi Tuhan melakukan, aku akan paksa dengan tangan yang kuat. Supaya Firaun melepaskan umatku untuk beribadah. Wow, sidang jemaat. Pada akhirnya bukankah keputusan kita mau ikut yang mana? Ya, karena kita bukan robot. Keputusan kita, apakah kita mau tunduk kepada Firaun yang membuat kita tidak beribadah, ataukah kita akan ikut rencana Tuhan? Membiarkan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita sehingga kita semakin giat beribadah. Ya. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hati dan pikiran kita. Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Ada orang-orang yang haus dan hati-hati yang sudah kekurangan rasa haus. Saya Jumat barusan melayani di Surabaya di sebuah PD yang baru pertama kali. Ya, saya layani. Dan saya menyampaikan firman sepertinya 1 jam lebih. Ya, 1 jam lebih. Tetapi luar biasanya si pemilik PD mengatakan, biasanya saya jam sekian lapar, dia bilang. Tapi kok ini saya tidak merasakan lapar itu. Saya merasakan ingin sekali terus mendengar firman. Dan bahkan dia tidak merasakan bahwa sudah 1 jam lebih. Dan kemudian dia berkata begini, Pak Yusa, nanti saya undang lagi ya. Dan kepada jemaat yang datang dia katakan, khusus Pak Yusa, waktu ibadahnya yang biasanya jam 6 dimulai jam 5. Artinya kan dia tidak mau saya memperpendek firmannya. Tetapi justru dia yang menyediakan waktu lebih awal supaya kalau saya perpanjang, saya menyampaikan firman yang panjang, mereka masih punya waktu untuk mendengarkan. Nah, betapa saya suka dengan respon yang seperti itu. Sidang jemaat, saya percaya hati Tuhan pun suka dengan respon yang seperti itu. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti ini di akhir zaman. Ya. Nah, lihat kembali di sini. Ayat yang kedua, sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan. Kalau Firaun menahan umat Tuhan supaya sehingga umat Tuhan tidak beribadah, Tuhan akan memberi tulah dikatakan. Bukankah ini sangat sederhana? Bayangkan Firaun menahan umat Tuhan supaya tidak beribadah. Firaun kena tulah. Ayo berandai-andai.
seandainya kita, bahkan ini sekarang kita sendiri, dengan keputusan kita sendiri, tidak mau beribadah. Bukankah sama tulah itu akan terjadi atas hidup kita? Ya. Dan Tuhan di sini berkata begini. Tulah yang Tuhan berikan karena Firaun itu menahan umat Tuhan untuk beribadah. Di sini dikatakan maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan ini dalam sekejap semuanya mati. Bisa bayangkan kalau hari raya Korban, Idul Adha, bukankah kita sering kalau melihat berita itu Bapak Presiden menyumbang, ya kan? Menyumbang satu sapi yang besarnya, ya beratnya segini. Itu anggaplah sapi terbesar di Indonesia. Tapi hanya satu. Itu sudah masuk TV berkali-kali. Ya. Harganya mahal. Bayangkan kalau seluruh ternak satu bangsa itu mati. Bisa totalan itu kerugiannya. Ya. Saya sederhanakan bahwa harga untuk menolak beribadah kepada Tuhan mahal sekali. Kita berpikir kalau beribadah kepada Tuhan, harga yang kita keluarkan sangat mahal. Waktu, tenaga, persembahan, kolektor, kok banyak ya. Nanti pulangnya masih cari becak lagi. Ya kan? Kok banyak. Tetapi saya mau katakan sesuai dengan firman ini. Justru kalau tidak beribadah, bahkan menahan orang, mempengaruhi orang untuk tidak beribadah, harganya jauh lebih mahal. Ya. Tetapi banyak dari kita itu tidak percaya hal ini. Ya. Karena seringkali kita ini sekarang berhadapan dengan kesabaran Tuhan. Artinya kita berkata tentang penghukuman Tuhan sekarang, itu tidak akan atau jarang sekali terjadi, besok langsung terjadi. Kenapa? Karena kita hidup dalam zaman anugerah Tuhan sekarang. Kita diperkenalkan kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang sabar. Seakan-akan saya supaya mudah dimengerti. Keadilan Tuhan, Allah yang maha adil ini sementara menyembunyikan diri. Ya. Kita sedang diperhadapkan kepada Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Tetapi yang bahaya dengan hal ini, justru ketika kita nantinya lengah dan kita sudah tidak siap, tiba-tiba tulah itu terjadi atas hidup kita. Ya. Itu yang bahaya. Artinya bahwa jangan-jangan tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Kembali kepada pembahasan kita. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan ini semuanya berandai-andai, satu-satu aja. Satu kuda, satu keledai, satu unta, satu lembu, satu kambing, satu domba. Itu sudah berapa? Berandai-andai saja. Satu negara, ya, satu negara, kuda satu negara, ya, satu macam aja. Kuda satu negara, semuanya mati, itu sudah berapa kerugiannya? Tetapi ini semuanya disebutkan kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba.
semuanya kena tulah Tuhan dan semuanya mati. Wow, ini untuk membangun perekonomian lagi ini bagaimana? Ya. Jangan lengah. Jangan lengah. Kita bahkan sekarang dibuat lengah oleh ajaran hyper grace. Tuhan tidak mungkin marah, tidak apa-apa berbuat dosa, tidak akan marah. Ingat tsunami? Semuanya bukankah tahu tsunami Aceh? Bukankah sebelum kejadian umat Tuhan dilarang merayakan Natal di Aceh? Dan mereka untuk tetap karena mereka bertekad untuk merayakan Natal, mereka cari tempat yang tidak ada orang. Mereka naik ke gunung untuk merayakan Natal. Ketika umat Tuhan sudah ada di gunung, tsunami terjadi sehingga umat Tuhan selamat dan banyak orang di Aceh mengalami kebinasaan. Ini mau dijelaskan bagaimana dengan ajaran hyper grace. Tidak bisa. Oleh karena itu saya mau tekankan, ayo kita mempersiapkan diri beribadah dengan benar. Supaya kalau ada apa-apa, Tuhan ada di pihak kita. Jangan sampai kalau ada apa-apa, Tuhan menjadi lawan kita. Ya. Itu yang harus kita persiapkan. Karena penyakit sampar yang dahsyat dikatakan di bagian terakhir ayat 3. Ayat yang keempat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Tadi pagi kita membahas di pasal yang ke-8 ayat 22. Di sana dikatakan perbedaan, Tuhan buat perbedaan. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, yaitu bangsa Mesir. Nah, lihat pasal 8 Tuhan mengadakan perbedaan antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Di pasal yang ke-9 ternyata bukan hanya umat yang dibedakan, tetapi harta benda milik pekerjaan itu dibedakan juga. Dibedakan. Bangsa Mesir semua ternaknya musnah. Bangsa Israel tidak ada satupun ternak yang mati. Minimal saya mau katakan, pada waktu tulah tidak ada ternak orang Israel yang mati. Sidang jemaat. Saya seringkali ditanya pada waktu COVID. Ya. Pak Yusa kok berani mengadakan ibadah? Oh iya, saya punya iman. Loh memangnya pendeta-pendeta yang terkenal yang mati itu tidak punya iman? Bukankah dia juga hamba Tuhan? Pertanyaannya seperti itu. Saya hanya menjawab begini. Iya dulu punya iman. Sekarang kan belum tahu, belum tentu. Buktinya, dulu bukankah iman mereka pada waktu perintisan akan sangat terlatih. Ketika mereka tidak punya uang, mereka akan doa. Sekarang mereka kelimpahan. Iman mereka tidak pernah terlatih lagi, tidak pernah dilatih bahkan. Kenapa? Semuanya sudah ada. Bayangkan seorang juara, seorang atlet yang ingin jadi juara, latihan. Kemudian bayangkan,
Sekarang sudah jadi juara, makanannya berlemak, makanannya enak, dan kemudian dia punya pengikut, pelatih yang mengatakan, musuhmu itu kecil, sudah tenang. Dan karena sudah seperti itu, dia latihannya tidak seperti dulu. Minimal yang kelihatan. Bobotnya beda. Betapa sukanya, mungkin dia kelebihan berat badan, ya kan? Menandakan latihannya tidak maksimal. Kemudian dengan persiapan yang seperti itu, mungkin tidak sampai 10 ronde, dia sudah kehabisan stamina. Lihat, bukankah ini hanya masalah persiapan kemampuan yang terus diasah? Sama kok. Jadi sidang jemaat, jangan berpikir dulu kita punya iman yang luar biasa dan iman itu akan tetap sekarang ini. Kalau kita tidak terus asah itu iman, tidak terus dipergunakan, tidak terus dilatih, tidak mungkin iman itu tetap seperti dulu. Yuk berandai-andai, Musa itu awalnya sebelum dia melarikan diri, dia adalah panglima. Iya kan? Dia panglima. Menurut sejarah, Musa memimpin banyak peperangan dan dia mengalami kemenangan. Ketika dia masih memimpin tentara Mesir. Masakan seorang panglima tidak bisa ngomong. Ayo. Tidak mungkin kan? Yang namanya jenderal bintang 4 tidak pernah berpidato kepada bawahannya. Ya. Tetapi selama 40 tahun dalam pelariannya dia jadi gembala. Ya. Bahasa yang dikenal hanyalah mbe, ikut mbeknya. Dia 40 tahun tidak berpidato. Tidak menyampaikan arahan-arahan kepada manusia. 40 tahun. Padahal dia panglima. Dulu dia pandai berpidato. Dia pandai mengobarkan semangat. Tetapi kemampuan itu ketika dipendam selama 40 tahun. Hilang. Bahkan Musa mengatakan, aku orang yang tidak bisa berkata-kata Tuhan. Aku orang yang berat lidah. Kenapa? Karena kemampuannya disembunyikan, tidak dipakai selama 40 tahun. Sidang jemaat, sama dengan iman kita. Kalau kita tidak pernah pakai iman kita, karatan. Ya, itu tidak akan bisa digunakan lagi. Hati-hati dengan zona kenyamanan. Yang berpikir, aku sudah semuanya cukup, tidak perlu pakai iman. Semuanya sudah ada. Seharusnya kalau sudah cukup, engkau harus masuk keluar ke dari zona nyaman. Dan cari tantangan yang baru. Supaya engkau bisa tetap asah imanmu. Kembali pada pembahasan kita. Bahwa Tuhan mengadakan perbedaan. Bukan hanya orangnya yang dibedakan. Bahkan miliknya pun, usahanya pun dibedakan. Pak Yusa, tapi kan buktinya, walaupun diaken, walaupun wakil gembala, ya, walaupun ibadah tidak pernah absen, kok masih gagal? Saya terus mengatakan, dan terus akan mengatakan, ingat, Tuhan tidak pernah berkata bahwa ketika kita sering ke gereja, kita akan selalu berhasil. Yang Tuhan katakan, orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Perhatikan, bukan orang yang membaca, bukan orang yang menghafal. Tetapi jauh lebih daripada itu, yang suka, yang kesukaannya. Ya.
ketika kita baru belajar, kita belajar membaca firman Tuhan. Kemudian kita mulai mendisiplin. Kata disiplin berarti suka tidak suka, mood atau lagi tidak mood. Kita paksa untuk membaca firman, merenungkan firman. Tetapi kata kesukaan, yang kesukaannya, yang suka, berarti itu walaupun dilarang, dia tetap akan melakukannya. Itu namanya suka. Ya. Dan yang sampai dalam taraf suka seperti ini, sedikit sekali. Makanya hasilnya sedikit juga orang Kristen yang sampai dalam taraf apa saja yang dikerjakannya berhasil. Padahal Tuhan sudah kasih resepnya. Kalau engkau merenungkan firman sampai dalam taraf suka merenungkan, Tuhan berjanji apa saja yang kau kerjakan berhasil. Akan ada perbedaan. Bahkan Alkitab katakan firman Tuhan tetap teguh di surga. Firman Tuhan tidak berubah. Tuhan pasti menepati janjinya. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kembali pada pembahasan kita. Ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Tadi pagi kita sudah bahas juga. Lihat Tuhan betapa sabarnya. Mau menghukum aja, masih Tuhan katakan besok. Itulah itu baru besok. Berarti kalau itu disampaikan pagi, kan biasanya pagi kan. Musa menemui Firaun kan pagi kan. Pada waktu Firaun buang air besar, ya, di sungai, karena ada WC pribadi kan dulu, ya. Jadi ditemui setiap pagi dan selalu firman-Nya seperti itu. Biarkanlah umatku beribadah. Kalau enggak, Tuhan akan mendatangkan tulah. Tetapi luar biasa, besok, ini kan pagi sampai malam, Firaun bisa mikir, bisa menentukan keputusan kan. Tuhan masih kasih waktu seperti itu. Tuhan tidak sembarangan menghukum. Bahwa ketika kita bertobat, Tuhan akan membatalkan rencana penghukumannya. Sidang jemaat, bukankah Tuhan kita baik? Tanpa sadar sebenarnya, kita semua diberi waktu kok oleh Tuhan. Jangan sampai seperti Firaun, waktunya sudah habis, maka tulah itu dijalankan. Ya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Padahal kan Tuhan ini satu direndahkan, perkataannya tidak pernah didengarkan oleh Firaun. Kok sabar? Coba saya tidak kasih kesempatan waktu Firaun untuk mengubah pikirannya yang menolak umat Tuhan untuk beribadah kan. Tetapi Tuhan luar biasa. Besok, berarti dari pagi. Sudah ngalami kelegaan kan, keluar semua lega. Kan seharusnya bisa mikir dengan tenang itu. Sampai malam. Ternyata Firaun mengeraskan hatinya. Ayat yang ke-6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ini loh yang Tuhan buat. Jemaat, bahwa kita pun harus tahu rencana Tuhan. Ingat, Tuhan katakan keluar dari kegelapan itu engkau adalah terang. Harus ada perbedaan antara gelap dan terang. Harus ada perbedaan. Sehingga kalau sudah posisi kita, orangnya itu sudah berbeda, maka pasti usahanya, miliknya pun
nasibnya akan berbeda juga. Ada perbedaan. Kalau nasib kita sama dengan orang-orang di luar Kristus, berarti memang kita pun itu sama dengan mereka. Kita belum bertobat sepenuhnya. Kita belum hidup dalam kekudusan. Ya. Padahal di akhir zaman kembali saya tekankan, ingat, yang Tuhan cari adalah mempelai perempuan yang tanpa cacat, celah, dan kerut. Ya, semuanya sudah diselamatkan, puji Tuhan, ya kan? Dosa kita dicuci bersih oleh darah Tuhan Yesus. Itu kan sama dengan tanpa cacat celah. Kalau pakaian itu sudah dicuci bersih, iya. Tapi pakaian yang bersih ini sudah dicuci, bisakah langsung dipakai maukah kita memakai untuk langsung pergi ke pesta? Ke rapat penting? Enggak. Ayat itu mengatakan bukan hanya tanpa cacat dan celah, dicuci bersih, noda itu dicuci tanpa cacat celah. Kerutnya bagaimana? Setrika. Masih ada polesan terakhir. Oleh karena itu kita kemudian berjumpa dengan ayat yang mengatakan Tuhan akan membaptis dengan api. Ini loh pemurnian. Itu kerut-kerutnya itu akan dihilangkan dengan baptisan api. Kita akan hidup dalam kemurnian, dalam kekudusan. Itu yang membuat mempelai laki-laki senang bertemu dengan mempelai perempuan. Sidang jemaat. Ayo persiapkan diri kita hidup dalam kekudusan di akhir zaman. Ayat 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun masih tidak percaya. Ya. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah Firaun menyuruh orang ke Goshen dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Bahwa mujizat sudah seperti itu, tulah ya. Bagi bangsa Mesir kan itu tulah. Bagi bangsa Israel itu kan mujizat kan. Mujizat. Toh Firaun tidak percaya. Dia mau membuktikan. Sudah terbukti pun Firaun masih mengeraskan hati. Ya. Nah, kembali saya mau katakan begini. Saya akan ingatkan lagi. Banyak pendeta yang mengatakan mujizat, karunia roh itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah karakter yang baik, sifat yang baik. Saya tekankan kembali, saya ulangi, semuanya kedua-duanya penting. Kalau sampai Yesus itu hanya sekedar baik, tidak bisa melakukan mujizat, kealahannya itu akan diragukan. Kalau sampai Yesus hanya bisa melakukan hal yang dahsyat, tetapi karakternya tidak baik, maka kembali kealahannya pun itu diragukan. Jadi dua hal ini harus ada di dalam Yesus. Dua hal ini harus ada di dalam kehidupan orang beriman. Jangan hanya sekedar baik. Karena orang baik banyak. Ya. Jangan hanya sekedar dahsyat. Karena dukun yang dahsyat pun banyak. Tetapi yang dua hal ini
kuasa, dan kasih berjalan bersama. Oh, ini hanya milik Tuhan dan milik umatnya. Ya. Jadi jangan terjebak dengan pengajaran hamba-hamba Tuhan yang mengatakan kuasa, demonstrasi kuasa, mujizat, karunia roh. Itu tidak penting, yang penting karakter. Anda boleh pelajari. Banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Itu karena Yesus melakukan mujizat. Berapa banyak pendeta yang melayani dan selamanya sampai mati hidup dalam kekurangan. Dan orang mengatakan, wah pendeta ini baik, pendeta ini setia, pendeta ini mengasihi umatnya. Yuk berandai-andai. Seandainya hamba Tuhan ini membangkitkan orang mati, mencelikkan orang buta, apakah gerejanya tetap akan menjadi gereja kecil? Apakah dia tetap akan mati sebagai pendeta yang kekurangan? Tidak mungkin. Tetapi karena kuasa dan kasih tidak berjalan bersamaan, ini loh yang terjadi. Ya, sama dengan kita. Memangnya cukup kita itu jadi orang yang baik? Tidak cukup. Anda harus menjadi orang yang berhasil. Menjadi orang berhasil dalam pekerjaan, menjadi orang yang baik dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Bukankah itu yang terpenting dalam kehidupan kita? Jangan hanya salah satu. Baik tapi gagal terus. Untuk apa? Berhasil tapi karakternya menakutkan. Untuk apa juga? Ya. Ingat hal ini. Nah, Firaun tidak percaya. Nah Pak Yusa itu kan percumakan mujizat. Ya kan? Loh kalau mujizat saja tidak bisa membuat Firaun berubah. Apalagi tidak melakukan apa-apa. Minimalkan ketika melihat mujizat. Firaun tidak bisa pada waktu bersamaan dia menyiksa umat Tuhan. Lihat di sini. Dia mikir. Tapi ketika umat Tuhan tidak hidup dalam mujizat. Mereka jadi budak. Mereka diperas. Firaun bisa meninggikan diri atas mereka. Tetapi lihat, Firaun tidak pernah bisa meninggikan diri di hadapan Musa, hamba Tuhan yang paling lembut di muka bumi dan yang memiliki kuasa. Ya. Jangan separuh. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi, dikatakan. Dalam kelembutan, Musa sama dengan Yesus. Dalam perkenanan, Daud sama dengan Yesus. Dalam perkenanan, coba lihat. Anda boleh baca itu. Ya. Nah, tetapi Firaun tetap berkeras hati. Dengan mujizat aja, Firaun tetap berkeras hati. Apalagi tanpa mujizat, kan seperti itu. Ya. Jadi jangan dibalik pemikirannya dengan mengatakan, nah Pak Yusa kan percuma kan? Dengan mujizat aja Firaun tetap berkeras hati. Jadi tidak perlu mujizat lah. Jangan seperti itu. Itu pemikiran yang bodoh. Ya. Itu kan sama aja dengan mengatakan, bekerja kaya aja masih kurang. Kan lebih baik tidak usah bekerja, tidak usah kaya. Ya kan? Sama-sama kurang. Kan bukan seperti itu kan pemikirannya. Tetapi banyak pemikiran seperti ini yang dimasukkan oleh beberapa pendeta kepada umat Tuhan. Ya. Tuh kan. Yang menyembuhkan orang sakit aja ditolak oleh Tuhan. Itu ditolak oleh Tuhan bukan karena menyembuhkan orang sakit. Itu ditolak oleh Tuhan setelah berkali-kali menyembuhkan orang sakit. Maka orang tersebut menjadi sombong. Tuhan memberikan perintah tidak pernah dijalankan. Orang ini menjalankan agendanya sendiri. Sehingga Tuhan katakan kamu ini pembuat kejahatan.
Apa yang aku suruhkan kau tidak lakukan, kau lakukan rancanganmu sendiri. Itu loh cerita itu. Jangan mengatakan, tuh kan, buat mujizat aja ditolak Tuhan. Lebih baik kan tidak usah buat mujizat Pak Yusa. Seharusnya kan pemikiran kita melakukan mujizat aja ditolak. Apalagi yang tidak melakukan apa-apa, ya kan? Bukan sama aja dengan karyawan. Melakukan tugasnya salah, ya kan? Salah dimarahi. Loh kan, melakukan aja karena salah itu dimarahi. Lebih baik kan tolak semua perintah bos. Tidak usah dilakukan. Itu kan pemikiran bodoh kan. Tetapi ayo, bukankah tanpa sadar kita dijejali pemikiran seperti itu. Ya. Ayat yang ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Nah, lihat di sini masuk ke dalam tulah yang ke-6. Masuk dalam tulah yang ke-6, Tuhan memberikan tulah yang ke-6 ini bagi bangsa Mesir. Ini pukulan yang telak. Karena setelah upacara mereka, itu imam-imam orang Mesir itu akan mengambil seperti debu atau debu yang sudah didoakan, dilemparkan ke udara. Ya. Dan orang-orang mempercayai bahwa ini mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat. Sekarang Musa melakukan hal yang sama, tetapi lihat berkat, seharusnya mereka menerima berkat kebiasaan atau apa yang dilakukan seperti yang dilakukan Musa ini, seharusnya mendatangkan berkat. Sekarang bagi orang Mesir itu diubah menjadi penyakit, menjadi bara yang menggelembung, ya, seperti kulit yang kemudian menggelembung, keluar air kan, itu kan panas kalau pecah kan. Ya, seperti itu. Dan tidak ada yang saling iri itu. Ya, karena satu bangsa ngalami semua. Itu kan. Kalau sampai satu tidak melakukan, kasihan yang satu. Ya, kalau satu tidak kena, kasihan yang tidak kena. Hidup dalam ketakutan. Ya kan. Bayangkan cacar kan dulu kan. Dulu kalau satu rumah satu aja yang tidak kena itu satu diungsikan. Bukan yang kena yang diungsikan, yang tidak kena yang diungsikan. Ya. Nah, bersyukur di sini semua bangsa Israel, bangsa Mesir kena semua. Tidak ada yang saling iri. Ya. Tidak ada yang saling iri. Semuanya kena. Tetapi ini pelajaran yang sangat pahit yang diterima. Berkat Tuhan ganti menjadi malapetaka. Itu kebiasaan mereka, upacara. Para imam akan melemparkan abu dan orang akan berebutan ada di bawahnya nangkep. Dipercaya itu adalah kesembuhan, itu adalah berkat. Ya. Ya. Anda jangan katakan, "Wow, bodoh, begitu aja kok percaya." Anda pergi ke Jogja, itu yang namanya lembu Belanda, itu yang kuning, itu tainya aja bisa dibuat untuk, karena dipercaya itu dewa. Ya, itu kalau hari-hari tertentu di Jogja itu ramai orang ikuti rebutan ambil tainya lembu Belanda itu. Ya, ini Indonesia bukan Mesir. Ya. Dan sekarang Tuhan ganti berkat. Seharusnya tindakan yang mendatangkan berkat.
sekarang diganti menjadi tindakan yang mendatangkan bencana. Wow, itu luar biasa. Ayat yang ke-11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Nah, sekarang kita lihat ya penurunan yang terjadi kepada ahli-ahli sihir Mesir ini. Kita sudah mempelajari pertama sebelum tulah. Mereka bisa membuat ular yang sama dari tongkat mereka. Sama seperti yang dilakukan Musa dan Harun. Walaupun tongkat Musa dan Harun menerkam, memakan ular dari ahli-ahli sihir ini. Kemudian Musa dan Harun melakukan mujizat lagi. Ahli-ahli Mesir ini pun melakukannya. Yang membuat hati Firaun menjadi keras. Ya, yang percaya ke dukun hatinya akan keras. Kemudian kembali Musa dan Harun mengadakan mujizat. Dan ahli-ahli sihir ini pun mengadakan mujizat yang sama. Ya, mujizatnya ini tulah. Seharusnya kan tidak perlu kan? Tulahnya aja sudah tidak terkendali yang dibuat Musa dan Harun. Ini ditambahi tulah lagi yang sama. Ya, kan tidak perlu seharusnya. Artinya bahwa ketika kita percaya dan pergi ke dukun, masalah kita bukan selesai, tetapi akan semakin bertambah. Pak, tapi saya akan sembuh. Oh iya, Anda disembuhkan dari penyakit Anda yang pertama, tapi diganti dengan penyakit yang baru. Pak, tapi penampakan yang dulu sekarang di rumah saya sudah tidak ada. Oh iya, tunggu sebentar. Kalau awalnya Anda hanya nampak setan yang tingginya 170, sebentar lagi Anda akan lihat setan yang tingginya 2 meter. Ya. Artinya itu hanya diganti yang lebih jahat. Ya. Ingat yang saya katakan, saya pernah saksikan. Saya mendoakan seorang ibu di Samarinda. Dan ibu ini mengatakan, dulu saya patah tulang. Karena tidak punya uang, saya pergi ke dukun pijat. Dan diolesi dengan minyak bintang. Dan seketika itu juga tulang yang patah itu nyambung sendiri. Oh sembuh, enak kan, tidak usah operasi. Tetapi beberapa tahun setelah itu timbul kanker di tubuhnya. Sudah dioperasi timbul lagi kanker. Ketika saya datang ke Samarinda, saya berdoa untuk ibu ini setelah ibadat dan ibu ini manifestasi yang luar biasa. Seperti orang kerasukan. Yang nyebut, wow panas, perutnya panas ya. Sambil teriak-teriak, ya muntah segala macam. Dan ketika selesai saya katakan begini, ibu besok periksa ke dokter. Penyakit ibu pasti sudah lenyap semuanya. Saya tidak tahu loh penyakitnya itu apa. Apakah ibu itu juga sakit? Itu keceplosan aja. Tuhan paksa saya, tanda kutip, untuk berkata seperti itu. Kemudian Senin saya pulang, Selasa ibu ini telepon. Pak Yusa, saya mau bersaksi. Ya Bu. Saya sebenarnya di perut saya itu ada tumor yang sudah besar. Dan ketika Pak Yusa mengatakan, besok periksa ke dokter. Penyakitnya pasti sudah lenyap. Ibu ini katakan, saya periksa Senin ke dokter. Saya minta di USG. Dan dokternya katakan, sudahlah sayang uangnya. Eman, baru Jumat yang lalu di USG. Tumornya ada. Tidak mungkin Jumat tumornya ada, Senin itu lenyap. Tidak mungkin ada perubahan dikatakan. Tapi ibu ini katakan, enggak dok, saya mau di USG satu kali lagi. Dia bawa uang 150 katanya, ini uang saya dok. Dan kurangnya nanti karena sudah langganan kan. Mau langganan? Karena sudah langganan dokternya terima. Nanti akan dibayar kekurangannya. Ketika di USG, ibu ini melihat wajahnya dokter yang lihat terus tanpa berkata-kata. Dan ibu ini dengan berani katakan, bagaimana dok?
hilang ya dok. Dan dokternya katakan, ibu ini kemana selain ke saya? Ini hanya ada bekas operasi tapi tumornya hilang. Dan ibu ini langsung turun dari kursinya itu ya. Turun berlutut, puji Tuhan, haleluya. Ya. Dan dokternya katakan juga, ibu uangnya ini tidak usah bu, saya kembalikan. Dia bilang. Perhatikan, patah tulang disembuhkan tapi diganti tumor. Anda milih yang mana? Ya kan? Dan sampai sekarang tumor itu, padahal kan lompat sebelum COVID sampai sekarang. Sampai sekarang ibu ini masih berhubungan dengan saya. Dan itu pun tidak pernah kambuh lagi. Sidang jemaat. Bahwa di sini pun kita lihat. Tuhan akan buat. Ahli-ahli sihir ini sepertinya semakin menurun. Ya. Dari dia membuat tapi dikalahkan. Membuat lagi, ya, mengeraskan hati Firaun. Berbuat lagi, ya, memperparah keadaan. Kemudian berbuat lagi, dikatakan mereka tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukan seperti yang Musa dan Harun lakukan. Mereka sudah tidak nutut, sudah. Nah, sekarang selanjutnya di sini dikatakan bukan saja mereka tidak melakukan yang sama seperti yang Musa dan Harun lakukan, tetapi sekarang mereka pun kena tulah. Kalau awal-awalnya sampai tulah kelima, mereka tidak dikatakan kena tulah, mereka melakukan hal yang sama. Walaupun yang kelima mereka sudah tidak bisa melakukan. Tetapi di sini bukan saja mereka tidak bisa mendemonstrasikan kuasanya, mereka pun kena tulah. Wow, ini kan luar biasa. Bukankah kita tidak salah menyembah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ya. Kembali saya katakan, saya mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana setan bermanifestasi luar biasa, melempar telepon, kemudian membanting orang, dan beberapa bertanya pada saya, Pak Yusak tidak pernah ngalami. Saya katakan, setan itu di hadapan saya ngomong aja enggak kok. Apalagi mau lempar segala macam, ya kan? Kita butuh kuasa di akhir zaman. Ya, kita butuh kuasa di akhir zaman. Bulan Juni saya diundang untuk memberikan seminar. Dan seminar yang saya senangi lagi, bebas dari kutuk dan menerima berkat. Oh itu saya bayangkan itu seru nanti, pasti seru. 4 session Pak, dia bilang, oh ya siap, ya. Nah, ayat 11, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara yang sama seperti semua orang Mesir. Wow. Nah ayat 12 sebagai ayat penutup. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Ingat di dalam 1 Korintus pasal 10 kalau tidak salah. Gambaran tentang dosa-dosa yang dilakukan bangsa Israel. Itu ada 5 macam. Ya, menyembah berhala segala macam ada 5 macam. Ya. Nah kalau Anda perhatikan di sini luar biasa. Setelah tulah kelima, tulah pertama sampai tulah kelima, Firaun mengeraskan hati. Tulah yang keenam, mulai tulah yang keenam, di sini dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Bukan dari awal loh Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau memang dari awal Tuhan mengeraskan hati Firaun, sudahlah ini sama aja buat film,
Ya, Tuhan yang membuat skenarionya. Berarti Firaun tidak bisa disalahkan. Tetapi kita baca dari awal, dari tulah pertama, Firaun mengeraskan hatinya. Tulah kedua, Firaun mengeraskan hatinya. Tulah ketiga, Firaun mengeraskan hatinya. Tulah kelima, Firaun mengeraskan hatinya. Berandai-andai dalam pemikiran Tuhan. Ini tidak tobat-tobat, tidak bisa berubah. Sudah lebih baik aku keraskan sekali hatinya. Di mana Firaun tidak punya kesempatan lagi untuk bertindak dengan hati yang lembut. Ingat, bukan dari awal loh. Hati-hati sidang jemaat ketika Tuhan berbicara menegur kita. Jangan keraskan hati. Enggak Pak Yusa, saya enggak sampai 5. Saya baru 1 kali. Puji Tuhan, baru 1 kali. Jangan sampai ketagihan. Ya, kalau Anda ketagihan, ada yang kedua kalinya. Loh kok enak ya. Aman-aman aja kok, walaupun tidak taat pada Tuhan. Ketiga kalinya. Kalau sampai kelima, terakhir, keenam Tuhan buat hatimu keras. Artinya, selamanya engkau tidak akan pernah bertobat. Ujung-ujungnya kematian. Kita lihat nasib Firaun. Ujung-ujungnya kematian. Selagi ada waktu. Biarlah kita seperti orang berdosa di sebelah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ingat aku Tuhan. Ingat aku. Selagi masih ada kesempatan walaupun itu yang terakhir. Dan Tuhan katakan hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Selagi ada waktu. Jangan keraskan hati. Masa harus hancur semua? Baru kita bertobat. Masa harus kehilangan semua yang kita miliki, baru kita bertobat. Atau masih kurang, masa sampai mati tidak mau tobat? Ya kan? Tetapi yang saya mau juga kita mengetahui, Tuhan itu sabar. Dia tidak langsung memberikan penghukuman, memberikan tulah. Selalu kita bertemu dengan kata besok. Dari pagi, ya pagi tadi Tuhan ngomong, Tuhan masih katakan besok. Bukan siang, bukan malam di hari yang sama, tetapi besok. Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Saat ini pun juga, seberat apapun, sedalam apapun kita meninggalkan Tuhan atau menentang Tuhan, Tuhan kasih waktu supaya kita bertobat. Dan pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Berkat demi berkat akan kita alami. Tuhan memberkati kita semua.